Ada satu masalah yang hampir selalu muncul setiap tahun di Indonesia. Lulusan baru yang tersangkut di antara kelulusan dan pekerjaan. Sudah lulus, tapi belum bekerja. Sudah punya ijazah, tapi belum punya tempat. Nah, program magang nasional 2026 masuk tepat di celah itu. Bahkan untuk tahun ini, program diperbesar dari 100.000 menjadi 150.000 peserta. Tersebar sekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta. Ini bukan sekedar penambahan angka, ini menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Negara sedang membangun jalur transisi kerja yang lebih sistematis, bukan lagi mengandalkan pasar kerja yang berjalan sendiri. Program magang ini tidak berdiri sebagai program tambahan, dia mulai menjadi jalur resmi masuk dunia kerja. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut inti masalahnya sederhana. Lulusan jangan dibiarkan terlalu lama berada di ruang kosong setelah wisuda. Begitu lulus, harus ada jalur masuk yang jelas ke dunia kerja. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Tidak perlu tersesat di fase mencari kerja yang sering tak pasti. Disinilah program magang menjadi solusi. Peserta masuk ke perusahaan, menjalani magang selama 6 bulan, bekerja langsung di sistem nyata, dibimbing mentor, dan tetap mendapat penghasilan sesuai standar daerah masing-masing. Ini bukan simulasi kelas, ini dunia kerja sebenarnya, hanya dalam fase awal. Dan justru di situ letak perubahan besarnya. Selama ini, rekrutmen kerja di Indonesia sering dimulai dari daftar riwayat hidup, wawancara singkat, lalu keputusan cepat. Banyak yang cocok, tapi tidak sedikit yang akhirnya tidak sesuai ekspektasi. Dunia kerja seperti menebak kemampuan orang dari kertas. Program magang menggeser cara itu. Perusahaan melihat langsung kinerja peserta dalam situasi nyata. Peserta juga merasakan langsung ritme kerja sebelum benar-benar menjadi karyawan tetap. Seleksi tidak lagi berbasis asumsi, tetapi berbasis pengalaman. PR utama pemerintah yang dari tahun ke tahun terus-menerus ada itu salah satunya adalah bagaimana caranya adik-adik mahasiswa yang telah lulus khususnya S1 itu bisa langsung bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, untuk itu Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya Program Magang Nasional. Dan ini adalah sudah angkatan kedua. Tahun lalu sudah dilaksanakan tahun 2025. Nah, apa itu Program Magang Nasional? Sekaligus saya terangkan kembali lagi. Jadi intinya adalah satu, yang lulus kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, khususnya S1, itu bisa langsung magang bekerja selama 6 bulan. Kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan. Itu di antara 3,5 sampai bahkan ada yang 6 juta rupiah per bulan. Tergantung dari lokasi mereka bekerja. Karena sesuai upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya. Tahun lalu 100.000 lebih 2.000 peserta magang. Dan tahun ini insya Allah akan dibuka 150.000 peserta magang. Nah, menariknya apa? Menariknya dari data Pak Menaker, di tahun yang lalu itu 100.000 peserta magang, dari tentunya pelamarnya mencapai hampir 400.000 Pak ya. Jadi dari 100.000 peserta magang itu setelah 6 bulan, 30% diantaranya itu langsung bekerja. Yang dikemukakan Teddy sebetulnya tidak mengejutkan. Sebab pada tahun sebelumnya, sebagian peserta juga akhirnya direkrut menjadi pegawai tetap setelah masa magang selesai. Ini memang logika industri paling sederhana yang diterapkan negara. Mereka yang terbukti berkinerja bagus dipertahankan. BUMN dan perusahaan swasta yang terlibat juga memainkan peran baru. Mereka bukan hanya tempat magang, tetapi bagian dari proses pembentukan tenaga kerja. Dunia industri masuk lebih awal ke dalam proses pendidikan kerja, bukan hanya di tahap akhir rekrutmen. Nah, ini adalah program direktif dan program prioritas Pak Presiden. Beliau ingin bagaimana program ini harus berjalan dengan baik, ya, dicek mulai dari tahapan persiapan seperti apa, nanti aplikasinya seperti apa, dan seterusnya. Terima kasih Pak Seskap. Dan tadi kita juga mendengar testimoni, kemudian juga kesan dan pesan dari
angkatan pertama magang, total yang waktu itu kita tetapkan 100.000 orang yang mereka saat ini sudah diterima bekerja. Program magang tahun ini juga memperluas sasaran, tidak hanya lulusan sarjana, tetapi juga berbagai profesi dan penyandang disabilitas. Ini penting karena menunjukkan arah kebijakan yang lebih terbuka. Dunia kerja tidak lagi hanya untuk satu jalur pendidikan tertentu, tetapi mulai menerima keberagaman kemampuan. Di sisi ekonomi, ini juga masuk akal. Semakin banyak orang masuk ke sistem kerja formal, semakin besar tenaga produktif yang bisa digerakkan. Negara tidak hanya mencetak lulusan, tapi mengarahkan mereka masuk ke siklus produksi lebih cepat. Bagi perusahaan, manfaatnya juga nyata. Proses rekrutmen menjadi lebih efisien. Risiko salah pilih karyawan berkurang karena kandidat sudah teruji di lapangan. Biaya pelatihan awal juga bisa ditekan karena peserta sudah memahami ritme kerja sejak masa magang. Bagi peserta, dampaknya lebih sederhana, tapi penting. Tak ada lagi fase kosong yang panjang setelah lulus, tidak menggantung terlalu lama, tidak terputus dari dunia kerja, dan tidak kehilangan momentum setelah wisuda. Program magang pada akhirnya sedang mengubah pola lama ketenaga kerjaan Indonesia. Dari model cari kerja, lalu mulai kerja, menjadi masuk kerja dulu, baru diputuskan lanjut atau tidak. Nah, program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan. Ada tambahan juga, jadi selain dari mahasiswa yang baru lulus S1, tapi juga nanti ada beberapa yang dapat ikut program ini, yaitu dari profesi, kemudian dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Perhatian kepada para disabilitas ini tentu menjadi bukti kepekaan negara. Dan dalam skala total, ratusan ribu peserta, ini adalah pergeseran cara negara menjembatani generasi muda dengan dunia kerja sesungguhnya yang lebih menantang. Men of our time.